Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pemirsa yang budiman, alhamdulillah pada malam Jumat ini kita mencoba mengawali taklim selama Ramadan libur, ya. Kita coba mencermati tentang karunia yang sangat besar dari Allah untuk orang-orang yang beriman. Pada Al-Quran surah Ali Imran ayat 164, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Laqad mannallahu 'alal mu'minina idz ba'atsa fihim rasulam min anfusihim. Ini ayat diawali dengan dua huruf takkid, la artinya sungguh, qad juga sungguh, tidak main-main. Sungguh-sungguh mannallahu, Allah telah memberi karunia, alal mu'minin, kepada orang-orang yang beriman. Idz ba'atsa fihim, ketika Allah mengutus di kalangan orang yang beriman itu rasulam min anfusihim, seorang rasul dari kalangan mereka. Yatlu alaihim ayatihi, rasul itu membacakan ayat-ayat Allah kepada mereka. Wa yuzakkihim, rasul itu berusaha mensucikan mereka. Wa yu'allimuhumul kitab, rasul itu pun mengajarkan kepada mereka alkitab wal hikmah dan al hikmah. Wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin, dan sungguh mereka sebelumnya sungguh berada dalam kesesatan yang nyata. Jadi manusia itu berada pada kesesatan yang nyata, sehingga ketika Allah mengutus Rasul untuk mereka, membimbing mereka dengan ayat Al-Quran, mensucikan jiwa mereka, menuntun mereka sehingga faham ajaran Allah, itu adalah manallah, itu adalah karunia Allah yang sangat berharga. Ini harga karunia ini lebih daripada dunia dan seisinya. Hanya memang tidak semua orang melihat kehadiran Rasul, kehadiran Al-Quran yang diterangkan oleh Rasul sebagai sebuah karunia. Tidak semua orang memahamilah itu. Tapi orang yang al-mu'minin, orang yang beriman, maka dia akan menyadari itulah karunia yang sangat besar sekali. Baik. Mungkin untuk hal ini kami akan coba angkat kisah Salman Al-Farisi misalnya, yang menyadari betapa agungnya karunia Allah yang berupa risalah kerasulan itu. Salman Al-Farisi berada di Persia, ya, Iran lah kalau sekarang ya. Dia beragama Majusi, penyembah api. Bapaknya adalah orang terpandang, ya bahasa kita mungkin kepala suku atau kepala desa barangkali begitu. Salman kecil itu ditugasi oleh bapaknya untuk menjaga api pemujaan. Jangan sampai api yang ada di ruang pemujaan itu padam. Jadi tugas Salman adalah menjaga api agar tidak padam. Karena siang malam pagi sore kerjanya hanya menjaga api, maka Salman menjadi
tidak bisa kemana-mana karena yang harus dijaga adalah api. Satu ketika bapaknya Salman ini minta tolong kepada Salman untuk ngurusin kebunnya yang cukup jauh tempatnya. Ya, untuk sementara mungkin apinya dijaga oleh bapaknya, Salman ditugasin untuk melihat kebun yang jaraknya cukup jauh. Nah, di tengah jalan dia kaget melihat sebuah gereja di mana banyak orang berdoa. Dia tertarik sekali dengan doa-doa itu. Akhirnya dia ikuti itu, doa-doa itu, mendengarkan dari luar. Sampai sore dia tidak ke kebun karena tertarik dengan orang berdoa. Sehingga akhirnya pun Salman dicari oleh keluarganya dan diminta pulang. Setelah pulang, Salman menceritakan kepada bapaknya bahwa ada agama yang sangat bagus, yang berdoa, gitu. Kayaknya lebih bagus dibanding agama kita. Bapaknya marah besar. Tidak ada yang lebih bagus daripada agama Majusi. Salman waktu di gereja itu sempat bertanya, agama dari mana yang kayak begini? Oh, ini dari Syam, gitu, dari Syam. Akhirnya bapaknya murka, Salman dirantai di kamar, tidak boleh keluar. Begitulah perjuangan mencari kebenaran. Ketika ada rombongan ya dari Syam yang ke Iran berdagang begitu mau kembali ke Syam, Salman berusaha kuat untuk keluar dari rumah itu. Dia lepas dia punya borgol, lalu dia pun melarikan diri untuk bergabung dengan rombongan menuju ke Syam itu, kafilah. Lalu di Syam dia cari di mana pusat peribadatan atau ya bahasa kita mencari alim ulama gitu. Lalu diketemukan dan dia berkhidmat di sebuah gereja. Sampai pada akhirnya sang pendeta itu meninggal dunia, dan sebelum meninggal Salman bertanya, "No, kalau Bapak meninggal saya harus ikut siapa? Siapa yang mesti aku ikuti?" Pendeta itu menunjukkan seorang pendeta lagi. Begitu mau meninggal, dia juga Salman bertanya seperti itu, lalu ditunjukkan lagi seorang pendeta lagi yang baik, begitu. Sampai pendeta yang ketiga ini, ketika mau meninggal juga, karena Salman sempat di samping sempat berguru, sempat juga kerja, ya, dengan pendeta itu, sampai punya kambing beberapa ekor dan punya sapi, ya begitu. Ketika pendeta itu mau meninggal, Salman bertanya, "Nah, kalau Bapak meninggal saya harus ikut siapa?" Nah, jawaban dari pendeta ini agak menarik hati Salman. Dia berpikir bahwa nampaknya sulit menjumpai orang-orang yang lurus. Tapi nanti saatnya sekarang Allah akan menghadirkan seorang nabi yang mengikuti pola ajaran Nabi Ibrahim. Dia nanti akan dibangkitkan di daerah yang tandus, gitu, di daerah tandus, tapi wilayah itu ada kebun kurma. Ya, kamu cobalah cari ke sana. Hanya itu. Lalu ada lagi satu satu petunjuk bahwa nabi nanti yang akan diutus itu mempunyai beberapa ciri-ciri. Yang pertama, dia tidak makan sodakoh. Yang kedua, dia mau makan hadiah. Yang ketiga, ada tanda kenabian di punggungnya. Silakan, andai kata Ananda mau mencari, ya silakan. Akhirnya
Salman pun mencari kafilah dari Syam yang mau ke tanah Arab. Terbayang di sana banyak ada kebun kurma begitu. Lalu dia pun mendapati kafilah dari Yahudi Yasrib, Yahudi Bani Quraidah. Yahudi Bani Quraidah. Dia ikut ikut menuju ke Arab begitu, dan untuk gantinya dia mau menebus, yang penting ke sana dia menebus dengan kambing yang dia miliki dan sapi yang dia miliki, yang penting aku diantar. Nah, si Yahudi ini cukup nakal juga, sampai di daerah dekat Madinah, Wadil Qura kalau tidak keliru, Salman itu dijual ke seorang Yahudi juga dari Bani Quraidah, dijual. Akhirnya Salman sebagai seorang merdeka jadilah waktu itu menjadi budak. Menjadi budak. Tugasnya Salman itu adalah memelihara kebun kurma. Memelihara kebun kurma. Yang menarik, ketika Salman di Yasrib atau Madinah, dia naik di atas pohon kurma, lagi membersihkan dahan-dahannya, merawat pohon itu. Sepupunya majikan Salman yang berada di bawah pohon itu datang. Jadi majikan Salman ada di bawah pohon, tiba-tiba sepupunya datang, lalu terjadi obrolan. Ini hari ini orang rame-rame ngumpul di Kuba. Katanya ada seorang yang mengaku nabi. Jadi orang rame di sana. Bikin heboh aja suasana. Salman gemetar dari atas pohon, hampir jatuh. Akhirnya dengan cepat Salman turun. Lalu kepada dua orang itu Salman pun menyela, "Maaf Pak, apa yang tadi Bapak bicarakan?" Majikan sangat marah sekali karena Salman mau nimbrung. Salman pun akhirnya dipukul dengan kuat. "Ini bukan urusan kamu, naik, tugas kamu kerja." Walaupun hati Salman sakit karena dipukul, tetapi jiwanya membara. Nampaknya yang kucari selama ini mudah-mudahan ada di sini memang. Wah, dia akhirnya merawat kebun kurma dengan penuh semangat karena terbayang akan ketemu dengan seorang yang didambakan, yakni Nabi itu. Nah, ketika di malam hari Salman pun mengambil kurma yang sudah dikumpulkan selama ini, lalu disampaikan kepada Nabi, "Wahai Nabi, kami namanya Salman, budak dari Yahudi Bani Quraidah, akan memberikan kepada Nabi sodakoh. Ini sodakoh kami untuk Nabi, mohon bisa diterima." Nabi pun terima dan menyuruh sahabat untuk makan. "Ayo silakan dimakan, ini sodakoh dari sahabat kita, Salman." Ternyata dilihatnya Nabi tidak makan biar satu potong. Salman pun berpikir lega, mudah-mudahan ini satu tanda bahwa inilah Nabi yang kucari selama ini. Lalu pada hari berikutnya Salman pun membawa lagi kurma yang lebih baik dan dikasihkan pada Nabi. "Mohon maaf Nabi, mohon diterima, ini hadiah kami untuk Nabi." Lalu Nabi pun makan dan menyuruh sahabat lain untuk makan. Sudah dua tanda dia dapatkan. Mudah-mudahan ini memang. Lalu Salman pun berpikir, gimana caranya melihat tanda kenabian di punggung Nabi. Tidak mungkinlah Salman mau menyuruh Nabi buka baju. Itu hal yang sangat mustahil. Rupanya Allah pun berkenan memberi petunjuk pada Salman. Satu ketika ada seorang sahabat meninggal dunia dan Nabi Muhammad
memimpin penguburan jenazah itu di Baqi. Salman ikut kepada Nabi, ikut rombongan untuk menguburkan jenazah itu. Dan pada satu saat yang cukup tepat, Salman mencoba menyelinap di belakang Nabi. Salman ini terkenal agak tinggi badannya dan kurus, lebih tinggi dibanding Nabi, sehingga Salman bisa melihat-lihat ke bawah jubah Nabi. Nabi tahu kalau ada orang lagi mencari sesuatu, lalu dia longgarkan jubahnya, dan Salman pun melihat persis ada tanda kenabian di punggungnya itu. Salman menjerit, menangis, penuh keharuan, dan memeluk Nabi waktu itu. Ya Nabi, bertahun-tahun aku mencarimu. Ya, suasana di kuburan menjadi heboh, dan Nabi pun sangat berterima kasih dengan Salman itu. Ya, ringkas cerita, Salman akhirnya diakui sebagai sahabat Nabi. Tapi karena Salman itu masih menjadi budak, budak seorang Yahudi, maka Nabi menyarankan untuk Salman mencoba memberi tawaran kemerdekaan, menawar bagaimana caranya merdeka. Lalu pemilik Salman ini memberikan 2 syarat. Salman bisa merdeka, pertama harus menebus 40 uqiyah emas. Ya, tahu berapa gram itu, gede itu. 40 uqiyah emas. Yang kedua, menanam 300 batang kurma untuk majikannya. Ya, setelah Nabi mendengar informasi itu, cara untuk bisa bebas dengan menebus, maka Nabi pun mengumpulkan emas dari sahabat dan mendapatkan emas sekitar sebesar telur bebek begitu ya. Diserahkan ke majikan Salman, dan sahabat-sahabat disuruh untuk mengumpulkan 300 bibit kurma dan kerja bakti bikin lubang. Dan akhirnya ditanamlah 300 dan Salman bisa merdeka. Begitulah gambaran betapa nilai hadirnya seorang nabi bagi orang yang beriman kepada Allah adalah karunia yang besar, karunia yang sangat besar. Salman rela menjadi budak, rela menukar untanya, sapinya, kambingnya, yang penting mendapatkan nabi. Ya. Ini karunia yang sangat besar sekali. Alhamdulillah, dengan berhormati, kaitan dengan kita di Hidayatullah. Karunia paling besar adalah ketika kita diberikan kelapangan jiwa untuk mengikuti pewaris Nabi. Karena Nabi sekarang tidak ada kan, tapi Nabi punya pewaris. Al-ulama'u warasatul anbiya. Ulama itu pewaris Nabi. Siapa itu ulama? Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Ulama adalah orang yang takut kepada Allah. Sehingga hidupnya 24 jam sehari, 7 hari dalam seminggu, 365 hari dalam setahun, itu full untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Full. Nah, ketika kita diberi kelapangan jiwa untuk ikut pada orang yang full time hanya untuk ngurusin tegaknya ajaran agama Allah, itu adalah bentuk manallah, adalah bentuk karunia terbesar dalam diri manusia. Jadi ulama bukan sekedar orang yang pintar, tapi persyaratannya 3 tadi. Yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yuallimuhumul kitab wal hikmah. Membacakan ayat Quran, mengantar mereka menjadi orang suci, begitu ya. Lalu mengajarkan kitab dan hikmah. Artinya menuntun mereka, waja'alna minhum a'immatan
a'immatan yahduna bi amrina. Aku jadikan mereka pemimpin yang membimbing dengan Al-Qur'an. Nah, ketika kita diberikan oleh Allah kelapangan jiwa untuk mendapatkan seorang pemimpin yang fokus untuk menerapkan Quran, membimbing umatnya berquran, itu adalah manallah, laqad manallah. Itulah karunia terbesar yang luar biasa. Saya merasakan inilah karunia yang besar ketika kami bergabung di pesantren Hidayatullah. Di situ ada imam, ada pemimpin yang memang siang malam pagi sore berpikir bagaimana merealisasikan Islam dalam kehidupan. Ya, saya ingat ketika pada hari Kamis tahun 98 ya, ketika almarhum Ustadz Abdullah Said habis dikuburkan, lalu habis sholat asar, bapak-bapak kita sibuk berpikir bagaimana cara untuk mendapatkan kepemimpinan pasca Ustadz Abdullah Said. Yang dari Jawa, dari Sulawesi, semua tiket yang sudah dipegang dibatalkan semua, tidak peduli berapapun harganya. Lalu yang saya lihat di ruang WKP, Ustadz Abdul Qadir Abdullah yang saat itu bertugas di Ternate, dia berteriak menangis penuh kesadaran dan keharuan. Dia bilang, saya tidak akan pulang ke tempat tugas saya sangat jauh. Aku tidak akan pulang sebelum tahu siapa yang memimpin saya. Saya khawatir kalau di tengah jalan saya meninggal dunia sementara belum tahu siapa pemimpin, belum baiat pada beliau, lalu saya mati jahiliyah. Akhirnya suasana menjadi tegang dan haru, dan kita bersama-sama turun ke Karangbugis bermusyawarah untuk menentukan mengangkat pimpinan. Dan alhamdulillah setelah musyawarah dihadiri 24 orang waktu itu, ya, berputar kita bicara satu-satu sampai beberapa kali putaran kesepakatan tetap sama, mohon Ustadz Abdurrahman berkenan memimpin kita semua. Akhirnya beliau pun merasa keberatan, saya tidak mampu kalau harus menggantikan almarhum. Kita skorsing musyawarah ini, kita mohon pada Allah dengan sholat tahajud, lalu kita turun semua, naik semua ke masjid sholat tahajud sampai subuh. Habis subuh turun lagi, lalu beliau belum juga turun karena masih sholawat, masih sholat munajat pada Allah di mihrab. Lalu begitu beliau turun, beliau memberikan saran untuk kita, baiklah, keinginan bapak-bapak semua kami apresiasi, gitu. Kami pun menyanggupi dengan syarat yang pertama, jangan dibiarkan kami memimpin sendirian, artinya dibantu secara kolektif lah. Yang kedua, kami siap memimpin dengan kesepakatan. Akhirnya dibentuklah pedoman dasar organisasi sebagai sebuah kesepakatan. Alhamdulillah sampai sekarang kita merasakan kepemimpinan itu. Jadi hadirnya kepemimpinan untuk mengantar jiwa kita melaksanakan syariat Allah Subhanahu wa taala adalah merupakan satu karunia yang sangat besar sekali. Makanya sampai Nabi bersabda, man kharaja minal jama'ati shibron
mata maitatan jahiliyah. Siapa keluar dari satu jamaah biar satu jengkal, kemudian dia mati, maka matinya jahiliyah. Mudah-mudahan hari karimoti itu, pemirsa yang budiman, karunia yang sangat besar yang berupa kepemimpinan yang fokus untuk ngurusi agama Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan karunia terbesar dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah telah abadikan. Bahkan Allah telah ungkapkan dalam Quran, diantaranya yang saya baca tadi surah Ali Imran ayat 164. Allah menyatakan, laqad, sungguh-sungguh Allah memberikan karunia kepada orang yang beriman pada Allah ketika dia berusaha untuk mencari pemimpin yang betul-betul membawa dia, mengendalikan dia, menuntun dia untuk semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, semakin berupaya melaksanakan ajaran Allah. Inilah karunia yang paling besar, dan semoga kita yang memang berada di Hidayatullah merasakan karunia ini, dan jangan sampai karunia ini dikalahkan oleh nafsu-nafsu kita yang kadang mau meninggalkan kepemimpinan karena terkesan mungkin tidak bisa menjadi orang kaya, tidak bisa berkarir dalam politik sehingga menjadi orang hebat. Akhirnya dia tinggalkan kepemimpinan untuk memburu nafsu-nafsu duniawinya. Ini adalah karunia yang paling besar. Maka bagi kita semua, fa amman khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa, siapa yang takut pada makom kedudukan Tuhannya, lalu mengendalikan hawa nafsunya untuk tetap taat dalam kepemimpinan, insya Allah fa innal jannata hiyal ma'wa. Moga-moga surga itulah menjadi tempatnya. Hadanallahu ayyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.